Keluarga Wangsa dijebak musuh. Angin rezeki makam rusak. Kakek sakit 3 tahun. Nyawa terancam. Sebelum koma, kakek bilang, hanya Tuan Surya yang bisa selamatkan. Kalian sudah ketemu dia? Nona, orang kami sudah temukan jejak Tuan Surya. Sayangnya, dia tetap tak mau keluar. Mending, kita cari cara lain. Kakek pernah bilang, di dunia ini hanya Tuan Surya yang bisa tolong. Tuan Surya tak mau keluar. Ini, apa Tuhan mau musnahkan Wangsa? Nona Tuan Surya pergi tinggalkan Gunung Suci. Kalian tahu Tuan Surya mau kemana? Dari arahnya sepertinya ke Suryana Kota Bahari. Cepat siapkan mobil. Apapun harganya, kita harus ajak Tuan Surya. Ini kesempatan terakhir untuk Wangsa. Ada kematian, tak bisa terima tamu. Silakan pulang. Tuan Surya, mana Bintang? Tuan Surya, keluarga Suryana, maafkan kami. Ini Nona Bintang, dia berkorban jaga rumah Suryana. Tak sangka malah disiksa hari ini, celaka. Sekarang tinggal sisa napas terakhir. Saat aku datang, dia akan selamat. Antar aku. Tuan Surya, ini jalan. Silakan. Tuan Surya, hamba lapor ke dalam dulu. Biar Tuan Besar datang. Tunggu sebentar di sini. 22 tahun. Tak sangka wajah Tuan Surya tak berubah sedikitpun. Kakek Agung benar, Tuan Surya memang punya takdir besar. Kakek Agung pesan di akhir hayat. Jika Bintang ada sedikit salah, akan memengaruhi nasib seluruh keluarga Suryana. Sekarang si bisul ini nyalon dari lantai atas. Takutnya bakal terjadi bencana besar. Ada apa sih? Selama ini Bintang di Suryana dibully saja. Hidupnya lebih buruk, anjing. Keluarga Suryana masih aman kok. Kakek, dasar brengsek. Ini, sudah kubilang, jangan keterlaluan. Wasiat kakek aku, harus jaga baik Bintang Surya. Jika gadis ini ada apa-apa, keluarga Suryana akan tamat. Sekarang, gimana aku bisa minta maaf ke leluhur Suryana? kakek, kok kakek juga percaya omong kosong itu? Bintang itu cuma anak yatim piatu. Lagian dia bisul yang bisu. Dia punya apa bisa dembu Suryana? Betul juga, tapi tak boleh berulah begini. Lagian, besok dia nikah. Bintang bunuh diri, itu salahnya sendiri. Sebelum nikah dia, bareng belasan pria, berbohong di kamar. Ketahuan pelayan. Tak bunuh diri, apalagi? Dasar brengsek, tak tahu malu. Nama baik Suryana sudah hancur. Kakek, sekarang Bintang masih berlapas. Tapi kalau dibawa ke RS, takut jadi heboh. Nanti, nama baik Suryana takut ikut rusak. Kalau tak dibawa ke RS, itu melanggar wasiat kakek Agung. Kalau Suryana ikut terseret. Kakek, dia cuma orang bisu yang tak berguna. Dia punya apa? Ganggu nasib Suryana. Menurutku, lebih baik langsung kurung di loteng, biar mati sendiri. Datang ke Suryana, makan gratis 20 tahun. Tak beri Suryana berkah apapun, malah jadi beban. Baiklah, ikuti saja rencanamu. Jangan! 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 Nona Bintang, penolong besar Suryana. Dulu saat kakek Agung sakit, spesial memesan. Harus jaga baik dia,
Tak boleh biarkan dia sedih sedikit pun. Paman Fajar, kamu kemana? Cepat bawa dia kurung di loteng sana. Dia yang tak bisa bicara, bisul, apa boleh berbuat baik ke Suryana? Tuan Besar, keluarga dekat Nona Bintang sudah datang ke sini. Jika dia lihat Nona Bintang disiksa begini, pasti marah ke Suryana. Keluarga dekat. Cuma anak yatim piatu yang kakek Agung ambil. Keluarga dekat apa? Kakek, jangan-jangan Bintang lagi cari masalah sama orang yang nggak tahu diri. Dasar brengsek. Usir dia dari sini. Lancang? Kau siapa? Beraninya kau masuk kediaman Suryana? Aneh. Pemuda ini malah membuatku tak berani menatapnya. Kuramal kau ada perubahan. Tapi tak sangka. Ternyata maut. Tuan Surya, keluarga Suryana minta maaf. Kalau bukan demi keluarga Suryana, kau takkan terkutuk. Ini, Nona Bintang, tak akan menderita begini. Jangan takut. Aku di sini. Kau takkan apa-apa. Dengan kekuatan abadi, aku paksa menahan rohmu yang hampir hancur. Bilang, apa sebenarnya yang terjadi? Aku kenapa? Tadi aku malah ingin berlutut. Bintang, kau cuma anak yatim kakek buyut yang dibawa pulang, yang bisu. Kenapa kau bisa nikahi Tuan Muda Wijaya di Kota Bahari? Aku kurang apa darimu? Nona, Toto, jalan begini. Kalian semua, mainlah. Kalau ada apa, aku tanggung. Bintang tingkahnya buruk. Nyaris bunuh diri. Apa yang mau kau katakan? Dulu, aku tegaskan ke kakek agung, agar keturunanmu jaga Bintang, jaga dia aman. Kalau tidak, Suryana bakal terkutuk. Kalian benar-benar tak takut mati. Dulu Bintang cuma anak yatim piatu yang kakek buyut temukan. Mati pun apa salahnya? Lagian, dia belum mati juga. Anak muda, siapapun kau, ini urusan Suryana. Tak usah campur tangan orang luar. Betul. Dia itu bisu, bukan keluarga kami. Menumpang di Suryana, gratis makan selama 20 tahun. Belum usir dia, sudah sangat baik. Kau malah menegur kami. Keluarga Suryana merupakan klan besar, selalu jujur dan sopan. Dia anak yatim piatu buat skandal besar, mati pun pantas. Maya! Dasar brengsek. Apa yang kau lakukan padaku, putriku? Cuma anak asal tak jelas berani sombong. Penawal, usir dia dari sini. Jangan kotori tanah Suryana. Kakek, jangan kakek. Tuan Surya, penolong besar Suryana, kakek agung. Saat wafat, khusus menyuruh. Harus layani penolong besar baik-baik. Kakek saat itu sudah tua. Dia sudah gila. Sekarang kau juga gila ya? Ini... Tuan Besar, Nona Besar Cahaya Wangsa sedang datang dengan rombongan. Apa? Keluarga Wangsa datang? Keluarga Wangsa datang? Kakek, keluarga Wangsa itu apa di Kota Bahari? Keluarga elit, memegang 80% sumber daya politik keluarga Wangsa. Tentu saja, keluarga Wangsa tiba-tiba datang pasti ada kabar. Soal kerjasama Suryana ada kabar. Iya. Bukannya kau bilang kalau Suryana kasar ke Bintang, kita akan rugi semua?
Kok aku merasa bintang sekarat? Keluarga Suryana malah makin sukses. Segera atur. Siapkan kue teh terbaik. Tunggu tamu penting. Baik. Kenapa masih di sini? Cepat pergi. Nanti tamu datang. Kalau dia marah, kau sanggup tanggung? Kau mau berontak? Aku tak peduli. Kau dan Bintang, si gadis sialan, hubungan apa? Pokoknya, kita mau terima tamu penting. Cepat pergi. Saat karma bertemu, akibatnya kamu rasakan. Selama ini, Nona Bintang bagi Suryana pelindung rumah, bantu kita maju. Keluarga Suryana tak cuma tak terima kasih, malah menyiksa dia. Tak tahu balas budi. Akan kena kutukan Tuhan. Paman Fajar, kau sudah tua dan gila. Berisik saja. Ngomong soal mistis buat menakutkan. Betul. Lagian bocah ini kelihatan seperti penipu mistis. Keluarga Suryana bulan lalu baru dapat lokasi emas barat kota. Nilainya melonjak. Pusat timur untungnya melimpah. Mana ada rugi. Ayah, kata dia itu kerabat dekat Bintang. Kini datang cari perhatian, mau minta uang suap. Kurasa... Jangan. Kakek dulu bodoh ambil anak bawa ke rumah lama keluarga Suryana. Besarkan dia 20 tahun. Kalau kita mengalah lagi, mana harga dirinya? Keluarga Suryana. Bintang adalah pelindung terakhir Suryana. Kalau dia pergi 22 tahun ini, apa yang kalian kumpulkan? Semua harta, rezeki, akan lenyap dalam sekejap. Rezeki habis, bencana datang. Ini kutukan kalian. Anak muda, hari ini tak mau urus kau. Kau lancang, berani sekali. Berani kau kutukan Suryana. Onawo, patahkan kakinya. Bawa pergi. Buat contoh. Baik. Arif, cepat. Nona Wangsa, kenapa cepat sekali? Aku mau jemput kau. Oh ya, proyek kerjasama kita, ada kabar belum? Tuan Surya, akhirnya aku temukan kau. Tuan Surya Makam Wangsa bermasalah. Kakek sakit parah, hidupnya terancam. Mohon tolonglah apapun harganya, keluarga Wangsa siap bayar. Nona Wangsa turun derajat, datang sendiri cari dia. Apa benar kata Paman Fajar? Status dia tak biasa. Apa hubungan dengan Suryana? Apa? Aku salah kira. Ayah, masih ingat kakek tua saat hidup sering mengulang kata itu. Bintang bukan manusia biasa. Dia melindungi Suryana untuk menebus dosa. 22 tahun lagi, ancaman Suryana lenyap. Saat itu, ada orang hebat yang menjemputnya. Mulai sekarang, seluruh Suryana harus hormati dia. Rawat baik-baik, takkan ada kelalaian. Saat orang hebat kembali, Suryana harus hormati dia. Jangan lalai. Baik, Ayah. Rawat Bintang adalah syarat satu-satunya kemakmuran Suryana. Tenanglah, Ayah. Aku akan buat aturan keluarga. Diwariskan turun-turun. Jaga langit. Jika salah, Suryana akan kena balasan 100 kali lipat. Takkan salah. Takkan ada salah sedikit pun. Apa? Apa dia orang hebat yang kakek Agung sebut? Apa dia orang hebat yang kakek Agung sebut? Kakek, ayah, jangan tertipu dia. Iya, bocah ini masih muda. Mana mungkin dia hebat? Betul, menurutku dia sama dengan Bintang.
Anak haram tanpa orang tua. Iya, hampir tertipu bocah ini. Tadi bocah ini malah kutuk Suryana akan dapat karma. Ku suruh dia keluar. Nona Wangsa di Pura Cahaya Dharma. Aku kenal orang hebat, dia jago feng shui, ilmu mistis. Kalau Nona butuh, aku bisa perkenalkan. Tuan Surya, maaf kulihat. Tapi kakekku sakit parah. Tiap hari pingsan. Dokter hebat pun tak bisa. Makam Wangsa aneh-aneh. Pasti itu penyebabnya. Mohon Tuan bermurah hati. Temani aku lihat. Walau hanya petunjuk. Wangsa pasti balas budi. Mohon Tuan Surya bantu. Jiwa Bintang belum stabil, masih pingsan. Sebelum dia benar-benar aman, semua tak ada hubunganku. Dasar brengsek. Nona Wangsa minta kau lihat feng shui itu karena menghargaimu. Malah sok sombong berlagak besar. Kakek menghinakan Nona Wangsa begini. Keluarga takkan kena dampaknya. Bocah, jangan sok hebat. Cepat ikut Nona Wangsa. Bintang anak haram. Dia memang sialan. Walau di sini 3 hari, tak akan sembuh. Tuan Besar, tanpa Tuan Surya di sini, Nona Bintang baru aman. Jika Nona Bintang ada apa-apa lagi, keluarga Suryana takut akan musnah. Baik, jika begitu, aku mau lihat. Apa musnahnya? Penawal, bawa si bisu itu, barang rongsokan semua keluarkan. Usir mereka keluar. Lihat-lihat, barang rongsokan semua. Suryana memang dosa. Wajahku. Buang si bisu ini sama barang sialan ini keluar dari rumah. Nona, jangan! Dia pembawa sial. Cepat usir dia. Kalau tidak, nanti yang terluka bukan aku, tapi tamu Agung Wangsa. Benar. Kalau menyinggung Putri Wangsa dan Suryana ikut terseret, si bocah ini punya 10 nyawa pun takkan cukup. Si bisu ini seharusnya sudah dibuang di sana sekarang. Benar-benar mengganggu. Nona Wangsa, dengar tidak? Cepat ke Wangsa layani. Kakek Wangsa, itu urusan utama. Gadis bintang itu, mati saja, dia yang malu. Bintang, wajahmu belum stabil. Jangan marah atau benci lagi. Ada apa ini? Sebelum Bintang bangun, kalau Suryana jaga diri, mungkin masih ada jalan keluar. Tapi jika kalian berani hina Bintang lagi, bikin jiwanya goyah, siksa Tuhan segera datang. Semua Suryana takkan bisa lolos. Tak ada yang lolos. Anak ini bicara seram. Apa bakal terjadi sesuatu? Kau merasa dirimu hebat. Karena Nona Wangsa butuhmu, kau malah sombong. Dengar ini. Cepat ikut Nona Wangsa. Kalau singgung Wangsa, menyesal pun telat. Karena si anak bisu ini, kau rela menunda urusan Wangsa. Sekarang, aku usir anak bisu ini. Kakek! Kakek tak apa? Kakek selalu sehat. Kenapa tiba-tiba? Kakek baru mendekati Bintang, jantungnya langsung kambuh. Apa benar seperti kata Paman Fajar? Yang menyiksa Bintang, semua hoki hilang, malaikat mau datang? Omong kosong, kalian juga sudah ketakutan. Kakek memang sakit jantung. Kalau bukan bocah ini ngotot tak mau ke Wangsa, membikin kakek marah, mana mungkin kakek sakit. Bener, Maya, bener. Jangan kita ikut bocah ini. Rupanya, Keluarga Wangsa tak beruntung. Memanggil Tuan Surya. Nona Wangsa, jangan begitu bicara. Bocah brengsek ini tak mau ke Wangsa cuma karena orang bisu ini.
Biar aku usir dia. Ini... Si bisu, lahir tak bisa bicara, tak berguna. Lagian saat nikah malah selingkuh, merusak nama baik Suryana. Cuma dua hal ini, mereka tak pantas tinggal di rumah lama Suryana. Jadi, Nona Wangsa, jangan khawatir. Benar, gadis ini cuma sekarat. Kalau mati di sini, tak bagus. Mending usir dia sekarang. Juga biar Nona Wangsa tak terganggu lagi. 22 tahun lalu, Wira Suryana mengorbankan nyawanya, mohon lindungiku. Tapi kini kalian malah usir sendiri penolong kalian selama 22 tahun keluar dari rumah. Betapa ironis. Tuan sangat mulia menggunakan Nona Bintang. Suryana tak tahu terima kasihnya. Cukup. Sudah begini masih bicara omong kosong. Pengawal, angkat si bisu, keluar dari sini. Jika Bintang pergi, Suryana takkan terlindungi lagi. Kalian yakin? Paman Fajar, apa-apaan ini? Cepat bangun! Kakek Agung berkorban nyawa. Mohon perlindungan. Tapi Suryana baru stabil, malah berbuat sekeji ini. Kami Suryana minta maaf. Tapi kini, bahwa Nona Bintang meninggalkan, Suryana pasti tamat. Mohon berbaik hati. Cepat sini, mohon Tuan Surya. Jangan bawa Nona Bintang. Harus tunggu bencana datang baru menyesal. Paman Fajar, sudah cukup main-main. Aku suruh dia pergi agar ke rumah Wangsa bantu Nona Wangsa. Benar, kalau berhasil, keluarga Suryana bisa bergantung pada Wangsa. Paman Fajar, kalau kamu ganggu Suryana bergaul sama Wangsa, kamu juga akan dikeluarkan. Suryana! Tuan Muda Arif, apa kau lupa pesan kakek saat beliau meninggal? Nona Bintang ini dikirim Tuan Surya untuk tolong kita terlindungi. Kau usir mereka, ini menentang leluhur. Diam kau! Sekarang Suryana makin sukses. Seperti tulisan papan leluhur, semua lancar. Kalau ada yang melindungi, itu leluhur Suryana yang melindungi keturunan. Dia yatim piatu, anak haram bisu, apa haknya? Benar. Segera buang si bisu ini ke hutan belantara. Barang-barangnya habisi api. Berani tak dengar perintahku? Dasar bodoh semua. Biar aku saja. Ayah, biar aku saja. Arif! Dokter Chandra, gimana kondisi ayah? Kepala pasien kena pukulan keras, tulang tengkoraknya. Nona Suryana, mohon tabah. Arif! Ayah belum menyentuh Bintang, sudah dihajar patung. Tadi aku mau hancurkan barangnya. Keluarga Suryana memang dosa, malah benci Bintang keberuntungan. Barang sakti itu dibeli kakek tua. Katanya sangat sakti, bisa tolak bala. Tapi tiba-tiba pecah. Apa ini? Gak mungkin. Cuma kebetulan. Iya, cuma kebetulan. Nona, ini aneh sekali. Arif baru mau menghinanya, patung langsung jatuh. Waktu pas banget. Apa benar seperti kata Tuan Surya? Nasib keluarga Suryana bergantung pada gadis ini. Kalau begitu, berarti Tuan Surya pasti sangat hebat. Bisa buat gadis ini menahan senjata itu. Pantas kakek sebelum koma
meminta aku harus ajak dia keluar. Keluarga Suryana gila. Sia-siakan orang hebat tak dihormati, malah terus godain. Benar-benar cari mati. Jadi, kesempatan yang Suryana lewatkan, keluarga Wangsa harus kita genggam erat. Baru saja pusaka pecah. Pasti pusaka yang menolongku. Sekarang aku aman. Apa aku benar-benar salah? Jangan khawatir, kakek. Ini cuma kebetulan. Tak ada hubungan. Suryana keras kepala. Hubungan putus, tak ada perlindungan. Karena itu, biar aku jaga tubuhmu, jaga jiwamu. Berdoa setiap hari untuk membersihkanmu. 18 tahun lagi, kau akan bertahan dari bencana. Kau akan kembali ke dunia ini. Bintang, apa dia sudah mati? Harusnya sudah mati. Buat apa masih bernapas? Jiwa sudah keluar. Tenaga jahat di rumah ini sudah tak bisa ditahan. Ikan ini untuk lindungi rumah. Tangki pecah, ikan mati. Tenaga jahat menyerang. Ikan emas ini melindungi kita dari bahaya. Bahkan ikan yang lindungi rumah mati. Apa Suryana benar-benar akan musnah? Ini aneh sekali. Siapa yang ngawur menghebohkan? Tangki ini sudah tua. Pecah pun wajar. Aku tak percaya, tanpa bintang si bisu itu, tak mungkin Suryana akan musnah. Tak percaya pun tak apa. Musibah segera datang. Bukan kuasaku, juga tak bisa kalian lawan. Bintang, kita harus pergi. Tuan Surya tak biasa. Nasib Suryana buktikan katanya benar. Sekarang saatnya membangun hubungan baik. Sediakan tempat pemulihan, wajar, dan bisa tunjukkan sikap tulus Wangsa. Tuan Surya, keluarga Wangsa di pinggiran ibu kota punya rumah tamu. Lingkungannya tenang, tak pernah terganggu dunia luar. Sangat cocok untuk mengantarkan arwah orang mati. Jika Tuan tak keberatan, Wangsa tawarkan rumah tamu untuk Tuan pakai. Apa aku salah dengar? Keluarga Wangsa yang kaya malah mau terima mayat yang sialan. Bintang sudah diusir dari Suryana. Wangsa malah mau antar dia. Bukannya ini menghinakan Suryana. Nona Wangsa, jangan tertipu dia. Dia cuma penipu. Dia penipu. Benar, Nona Wangsa. Dia cuma mau manfaatkan Anda. Jangan percaya padanya. Tuan Surya, kata-kata saya sungguh tulus. Tak ada niat hina. Cuma ingin berusaha membahagiakan arwahnya. Nona Wangsa, jangan bodoh. Dia sudah mati. Berbahaya sekali. Kakekmu masih sakit. Kalau dia masuk, pintu Wangsa takutnya akan bikin sial. Benar, Nona Wangsa asalnya misterius dan omong kosong. Dia cuma dukun penipu. Jangan sampai tertipu. Benar, Nona Wangsa. Statusmu mulia. Dia sudah mati. Buat apa repot-repot? Menurutku, wanita hina seharusnya dibiarkan. Biar anjing liar memakan mayatnya. Mayatnya harusnya hancur. Nona, jangan bicara kasar. Jangan asal bicara. Aku bilang, apa boleh? Maya, ini... Rambutku. Ini peringatan jiwa Nona Bintang. Sembarangan, aku cuma sering begadang, rambutku jadi rusak. Nona Wangsa, jangan-jangan Nona juga percaya soal mistis begini. Wangsa. Urusan Wangsa tak perlu orang luar mengatur-natur. Sebaliknya kalian menghina Tuan Surya yang begitu hebat. Bahkan bicara kasar, malah usir dia. Benar-benar bodoh. Nona Wangsa, dia mana ada hebat? Aku tak kenal orang hebat itu, kelamahan keluarga Suryana. Semua ini, aku, Cahaya Wangsa, sudah kulihat. Kalian pasti menyesal perilaku kalian hari ini. Tuan Surya, makam leluhur Wangsa sering aneh. Lansia terus sakit. Mohon Tuan Surya ke Wangsa, bantu kami. Hilangkan musibah. Seluruh Wangsa akan sangat berterima kasih. Masalah keluarga Wangsa tak sepele. Jika aku campur, akan terikat karma dengan kalian. Jika Wangsa ingkar janji karma, balasannya
takkan kamu sangka akibatnya. Ini Sudah puas pura-pura? Nona Wangsa undangmu, itu karena menghargaimu. Semua akibat berasal dari sebab. Semua karma berasal dari perbuatan. Kamu yakin sudah memutuskan? Tuan beri petunjuk, apapun harganya, asal Wangsa mampu, takkan menolak. Asal Tuan mau menolong, Nona Wangsa. Kalau begitu, aku ikut kalian pergi. Tuan Besar, Nona, Tuan Surya mau pergi. Dia mau menyerah keluarga Suryana. Cepat, mohon dia tinggal. Kalau tidak, Suryana tamat. Paman Fajar, apa kamu sudah gila? Kamu pikir aku mau mohon padanya? Jangan mimpi. Paman Fajar, kamu cuma ditipu, makanya takut-takut. Kalau dia hebat, kenapa siksa langit itu tak turun ke Suryana? Cuma mau bicar-bicaran. 5. siksa Tuhan bisa dihindari. Siksa diri tak bisa dihindari. Ayo pergi. Baik, Tuan Surya. Tuan Surya yang dipanggil Cahaya, benarkah sehebat itu? Nona lihat sendiri di Suryana. Tuan Surya ini bukan orang biasa. Memahami ilmu mistis, kekuatannya tak terbatas. Belum lagi selamatkan kakek. Bahkan bisa mengubah nasib keluarga Wangsa. Tak usah seheboh itu. Sampai aku jemput sendiri. Tuan Muda Pratama, katanya di Suryana, siapa yang kurang hormat Tuan Surya, langsung disambar petir mati. Orang sehebat ini, kita harus terima dengan sangat hormat. Lebih baik. Disambar petir? Mungkin Suryana sendiri sial kena badai petir. Menurutku, siapapun Tuan Surya ini cuma dukun penipu. Mungkin juga pencuri uang dan wanita, kakek tua busuk. Cahaya masih muda, pantas kalau tertipu. Jangan hina Tuan Surya. Kabar dari Suryana benar adanya. Arif Suryana kurang hormat Tuan Surya, makanya disambar mati. Orang sehebat ini, kita tak boleh menyinggungnya. Orang sakti? Kamu terlalu baca novel. Zaman sekarang masih ada. Kayaknya ini lagi, keriput juga. Dukun tua yang sok sakti. Kenapa dia? Masih muda. Posisi timur laut berbahaya. Posisi utara kering. Kayaknya makam leluhur Wangsa. Di sumbernya diusik orang. Rezeki Wangsa sudah terkikis. Tentu rumah tak tenang. Garisan utama luntur. Pantas Pranata memutus orang cari aku. Kalau ditunda, tak sampai setengah tahun. Garisnya mungkin putus. Kakekku Pranata urutan ketiga. Orang luar tahu dia kakek tiga. Hanya kerabat dekat dan teman lama baru tahu namanya. Tuan Surya tak hanya tahu nama asli kakek, malah bisa tepat tentukan masalah Wangsa. Bukan orang biasa. Tuan Surya jeli. Aku bodoh. Keluarga cuma tahu belakangan tak lancar, tapi tak tahu asalnya. Belakangan kakek semakin lesu, terus sakit. Mohon Tuan ke sana, tolong kakekku. Tenang saja. Harga bantuan aku, kau tahu? Permintaan Tuan Surya asal Wangsa mampu, takkan keberatan. Ini mayat. Berhenti! Keluarga Wangsa, benci hal sialan. Kakek Wangsa masih sakit. Kalian bawa mayat masuk? Apa maksudnya? Yohan, ini kerabat Tuan Surya, yang satu-satunya. Kata Tuan Surya, sebelum mengantarkan Nona Bintang, dia tak peduli dunia ini. Aku tak peduli apa dia disucikan. Sudah mati, kubur saja. Jangan ganggu aku. Yohan, kau tak tahu. Bintang punya takdir aneh. Dia tubuh penolak sial. Kudengar, dia lindungi Suryana 22 tahun. Makanya Suryana lancar dan terus maju.
Tapi hari ini, Suryana bunuh dia. Tak cuma petir, guntur, keanehan terus. Jaya juga disambar. Kakek Suryana juga muntah darah. Hidup tak lama lagi. Benarkah segitunya? Bintang ini bukan mayat biasa. Tuan Surya menyucikannya. Bukan cuma karena cinta, tapi juga karma. Keluarga Wangsa mohon Tuan Surya bantu. Kalau tak beri hormat sama ini, apa mau ikut langkah Suryana? Aku tak bisa terima. Yohan, hormati mayat. Apalagi dia, wanita yang berjasa. Anggap demi selamatkan kakek. Baiklah. Aku ini masih muda, kurang bijak. Keluarga Tuan pasti kami urus baik-baik. Asal Tuan Surya bisa selamatkan kakek dan selesaikan musibah Wangsa, apapun permintaan Tuan, kami pasti setuju. Antar. Baik. Aku tak percaya orang muda kayak kamu bisa apa-apa. Aura ini, kata pendeta. 22 tahun lalu, nadi naga berguncang, langit bumi aneh. Diamati aura ini. Kukira cuma sikap sakti. Tak sangka, hari ini muncul lagi. Orang abadi muncul di kota Bahari. Siapkan mobil. Kalau lewatan kesempatan ini, aku takkan dapat lagi melayani orang abadi. Waspada. Terdeteksi tingkat fluktuasi energi. Aura ini sebesar galaksi. Sepenuh misteri. Dia, pasti dia. Cepat siapkan. Gunakan hak tertinggi. Panggil helikopter tercepat. Kita harus sampai lebih dulu ke kota Bahari. Paman Fajar, kamu lagi cari ribut yang mana lagi? Tuhan, kutukan Tuhan akan datang. Aku layani Suryana seumur hidup. Tak tega lihat Suryana hancur dan musnah. Tuan besar, jika Tuan tetap keras kepala, izinkan aku pergi. Kamu, Paman Fajar, kau pikir dengan bicaramu bisa paksa kami mundur? Biar kami undang penipu itu kembali? Nona, aku tak tega tinggalkan Suryana. Warisan abad ini musnah di tangan kalian. Diam! Kau layani, kakek buyut. Kau pikir aku tak berani hadapimu? Bagus. Hanya pelayan. Berani melanggar, fitnah, mengguncang orang. Hari ini, kalau tak hukum, mana aturan Suryana? Kakek benar. Hanggawal! Siap. Bawa Paman Fajar pergi. Hukum cambuk 50 kali. Biar dia sadar. Lihat Suryana. Siapa yang berkuasa? Siapa yang rusak keluarga? Tuan Besan, bawa pergi. Gila. Kalian semua gila. Suryana, kau pasti menyesal. Aku lihat sendiri Suryana musnah. Dasar keras kepala. Bawa pergi. Pukul keras. Siap. Gadis, kok kakek merasa jantungku nggak tenang? Paman Fajar, dulu selalu setia kepada Suryana. Kenapa kali ini malah bohong bela orang luar? Apalagi hari ini, ayahmu. Kakek? Kok kakek juga bingung? Paman Fajar sok-sokan layani kakek buyut. Sok tua kutuk Suryana. Harusnya dia dihajar, kan? Soal ayahku, itu cuma kebetulan. Cuma kecelakaan. Soal putus hubungan, apa hubungannya? Lihat kakek. Kakek tampak segar sekali. Semangat kakek. Lebih kuat dari anak muda. Kakek, walau masih 10 tahun muda, apa gunanya? Ayahmu sudah tiada.
aku ini mengiringi anakku. Kakek, menurutku, ayahku itu dibulu bintang, dan bintang keberuntungan itu. Mereka yang bikin ayah mati. Kalau bukan kakek yang usai-usai usir dia, tak tahu keluargamu akan kena sial berapa kali. Dia memang sialan. Kalau aku usir dia dari dulu, mungkin keluarga Suryana bisa lebih hebat hari ini. Tuan Besar, kamu kenapa? Napas makin berat. Sebenarnya ada apa ini? Pengawal! Dr. Jaya, cepat panggil Dr. Jaya kembali. Baik, kakek. Halo? Cepat bilang, aku sibuk. Nona, gawat. Ada bencana. Lahan barat kota baru mulai dibangun, malah temukan banyak tulang. Tim arkeologi datang. Kata itu kuburan massal. Polisi tutup lokasi. Proyek batal total. Apa? Suryana investasi ratusan triliun ke proyek itu. Kenapa bisa langsung dihentikan? Nona, sekarang situ kacau balau. Cepat cari cara. Pusat perbelanjaan global tiba-tiba kebakaran. Banyak yang mati. Luar banyak polisi, reporter, dan ambulans. Kacau balau. Dan dirugi bisa bangkrut, mall juga ditutup. Rugi minimal triliunan. Apa? Ini... Mana mungkin? Tanah barat kota lokasi strategis. Kenapa tiba-tiba ada kuburan massal? Dan mall di Timur Cendana. Inspeksi kebakaran baru bulan lalu. Kenapa bisa gagal? Lagian, mana mungkin sekaligus? Terwujud. Kata Tuan Surya, terwujud. Kutukan Tuhan. Pasti kutukan Tuhan. Keluarga Suryana tamat. Tuan besar yang pertama. Dasar tua, tutup mulutmu. Siapa suruhmu berbual sembarangan? Maya Suryana! Demi untung sendiri, kau tak peduli. Tak takut karma. Dasar tua, tutup mulutmu. Sudah kubilang, asal kakek masih ada, Suryana takkan runtuh. Panik sendiri malah mati lebih cepat. Jangan coba-coba bikin panik. Sudah kapan ini? Masih ribut sendiri? Maya, Paman Fajar cuma panik. Jangan anggap serius. Dia juga orang Suryana lama. Sudah datang, Dr. Jaya datang. Dr. Jaya akhirnya datang. Kakek tiba-tiba pingsan. Dia muntah darah banyak. Ada apa sebenarnya? Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Sebenarnya apa yang terjadi sama kakek? Bilanglah sesuatu. Kondisinya sangat buruk. Tekanan intrakranial kakek tinggi. Ada tanda pendarahan internal. Denyut nadinya sangat tidak stabil. Harus segera operasi. Kalau tidak, tak akan sempat lagi. Operasi? Iya, operasi. Operasi sekarang. Kami punya ruang operasi pribadi. Peralatan lengkap. Cepat bersihkan ruang operasi. Baik, Nona. Tak boleh tertunda. Aku butuh bantuan perawat. Aduh. Dr. Jaya. Tanganmu. Tanganku tak bisa gerak. Dokter, baru mau tolong Tuhan, tangannya rusak. Tak bisa kabur. Kami semua tak bisa kabur. Kenapa bisa begini? Kenapa genteng yang masih bagus bisa jatuh? Kakek, tahan sebentar lagi. Aku cari dokter lagi. Aku cari dokter terbaik di Kota Bahari. Sudah terlambat. Nona Suryana. Kondisi kakek tua Suryana tak bisa ditunggu. Kalian belum mengerti. Ini karma. Ini karma keluarga Suryana. Dokter Jaya, kamu kenal banyak dokter. Begini, rekomendasikan satu lagi. Asal kakek selamat, berapapun biayanya. Benar, Dokter Jaya. Kamu punya banyak koneksi. Cepat undang ahli lain. Ini urusan nyawa. Benar. Tak berguna. Kakek Suryana ini pendarahan jantung. Harus operasi jantung bypass. Dan tingkat kesulitannya bypass multi pembuluh. Seluruh Kota Bahari, bahkan di negeri ini, yang bisa operasi ini dan yakin bisa berhasil, cuma aku. Tangan aku sudah rusak, tak bisa pegang pisau, malah pena pun susah. Sekarang, kalian harus undang ahli luar. Kesana dan balik, ditambah persiapan. Kondisi kakek sekarang
tak bisa menunggu. Dengar! Kalian dengar! Yang bisa operasi cuma Dokter Jaya. Tapi dia malah celaka. Ini kutukan Tuhan. Ini karma. Kita tamat. Kita tamat. Kutukan. Karma. Jadi, semua itu benar. Nona Suryana. Nona! Cepat siapkan pertolongan. Sementara aman, tapi kondisi kakek masih sangat kritis. Semua indikator tak stabil. Gimana ini? Dokter Jaya, cari cara. Harus selamatkan Tuan Besar. Harus langsung rawat dan awasi. Tingkat tertinggi. Fasilitas medis Kota Bahari tak cukup lagi. Harus hubungi rumah sakit ibu kota. Segera pindah. Kalau tak, kakek tak akan bertahan 3 hari. 3 hari? Tuan Besar. Paman Fajar. Kita, keluarga Suryana salah. Paman Fajar. Cari dia. Mohon dia. Selamatkan aku. Selamatkan Suryana. Aku sujud padanya. Aku sujud padanya. Gadis bintang, suruh apa saja. Kita setuju. Tuan, aku akan berusaha. Soal Tuan Surya, mau setuju atau tidak, itu tergantung nasib Suryana. Tuan Surya, kata dokter kondisi kakek semakin parah. Asal Tuan mau tolong, keluarga Wangsa siap bayar harga apapun. Tenang saja. Upacara bintang belum selesai. Sebelum dia tenang, aura Feng Shui Wangsa akan kupertahankan. Tak akan terjadi apapun. Kondisi kakekmu, tenang saja. Baik. Soal Nona Bintang, upacara itu, apa ada yang perlu Wangsa siapkan? Tuan boleh kasih perintah, kami pasti lakukan. Ada beberapa hal. Di ruang duka harus terus dinyalakan. Dupa penenang jiwa tak boleh padam. Dupa penenang jiwa? Dupa ini dari kayu gaharu campur serbuk mutiara Laut Selatan. Harganya sekitar 300 juta per kilo. Kalau dinyalakan sehari-hari, berapa harganya? Kertas uang harus kertas emas murni. Selain itu, kue persembahan harus dari puncak gunung, madu anggrek, serbuk ginseng, dan ginseng Laut Timur. Dasar bocah, bercanda, jangan keterlaluan. Barang-barang ini belum pernah kudengar. Meski bisa didapat, pasti butuh usaha yang luar biasa. Kau cuma cari kesempatan untuk menipu uang. Jangan kasar. Tuan Surya, Yohan, dia memang galak. Jangan anggap serius. Yang Tuan sebut, walau sulit, kami pasti berusaha keras. Selain itu, apa Tuan butuhkan yang lain? Ada. Selain yang baru disebut, aku juga butuhmu, Cahaya Wangsa. Mulai hari ini, jadi budakku. Ikut aku ke Gunung Suci. Dasar brengsek, apa yang kamu bilang? Tuan Surya, ini tak pantas. Nona besar kami. Kalian, setuju atau tidak? Kenapa harus setuju? Cahaya tunanganku. Juga Nona besar Wangsa. Kau pikir kau siapa? Minta dia jadi budak? Kau cuma memanfaatkan. Alasan menyembuhkan untuk menipu uang dan tubuh.
Tuan Muda, tenanglah. Mana bisa tenang? Dia mau merebut wanitaku. Cahaya, ini pria licik yang kau cari. Dengar saja dia bicara. Apa kata-katanya? Apa permintaannya? Menyelamatkan Pranata tak mudah. Nasibnya diubah orang, diracun, nyawanya habis. Harusnya mati besok. Kalau aku tolong, itu melawan Tuhan. Memaksa nyawanya hidup. Konsekuensinya harus ada yang tanggung. Tapi, apa hubungannya Nona Besar jadi budak? Ubah nasib nyawa demi nyawa. Untung rugi, seimbang. Kalau Wangsa mau, Pranata tetap hidup. Harus ada yang menanggung konsekuensi. Dendam Tuhan. Jadi, dia ikut kontrak darah. Menjadi budakku. Bisa pakai auraku. Dapat perlindungan bagi-bagi murka dari Tuhan. Kalau tidak, dia mati ganti Pranata. Nasib Wangsa merosot 3 tahun. Takkan bangkit lagi. Dibandingkan itu, jadi budak. Bukankah itu harga terkecil? Tuan Surya, apa tak ada cara lain? Hidup Pranata sudah putus. Saat ini, cuma aku yang tahan nyawanya. Waktu kalian berpikir, tak banyak lagi. Kau tak pernah jumpa kakek Wangsa. Kau bilang dia tahan nyawanya. Tak tahu malu. Cahaya, apa yang kau bilang soal perjanjian darah? Menurutku, itu cuma bohongannya yang dibuat-buat. Tuan Surya, apakah asal aku bersedia jadi budak, tanda tangan kontrak darah? Kakek bisa selamat? Ya. Cahaya, kau gila? Demi tukang sihir, kau mau batalkan pertunangan? Apa jadinya perasaan kita? Pertunangan kita untuk keluarga. Kita tahu keduanya. Soal perasaan, Johan, selama ini kau suka main wanita. Kau pikir aku tak tahu? Grup runtuh semalam. Bisnis robek di mana-mana. Suryana Kota Bahari jatuh. Suryana jatuh begitu cepat. Don't total. Tuan Surya bisa. Hukum Suryana Pasti juga bisa selamatkan kakek. Cahaya, jangan kau tertipu berita palsunya. Suryana jatuh karena kecelakaan. Tak ada hubungan dengan tukang sihir ini. Tapi... Aku bisa selamatkan kakekmu. Aku sudah cari dari luar negeri ahli jantung paling hebat. Hari ini dia bisa datang. Ahli luar negeri tak sehebat tukang mistis ini? Cukup, jangan bicara lagi. Karena aku undang Tuan Surya ke Wangsa, semua harus turuti aturannya. Tuan Surya, beritahu aku cara menandatangani kontrak darah ini. Cahaya, kamu serius? Iya, asal Wangsa selamat dan kakek selamat. Harga diri dan kehilangan tak seberapa. Bagus, Cahaya. Demi penipu itu, kau tega begini. Kau cuma suka sama cowok itu. Menjadi budak itu palsu. Cuma cari kesempatan berekspresi dengannya. Jangan kasar pada Tuan Surya. Kasar? Hari ini aku akan kasar saja. Dasar brengsek. Cepat bawa barang sialmu dan keluar dari sini. Nona Besar, gawat. Cabang perusahaan di acara peresmian ada kecelakaan. Belasan tamu undangan luka-luka. Apa? Masalah Wangsa, tak sepele. Jika ku terlibat, akan terikat dengan Wangsa. Jika Wangsa ingkar janji karma, balasannya akan jadi akibat tak terbayang. Kata Tuan Surya, kalau ikut urusan Wangsa, akan terikat karma. Johan cuma menumpahkan sesajen Wangsa, langsung dapat balasan. Gak bisa. Tak boleh biarkan dia kasar pada Tuan Surya. Johan, berani kau bicara kasar. Jangan salahkan aku kasar. Jaga ucapanmu. Coba pakai otakmu yang ada. Dia masih bocah yang belum dewasa. Berani ngomongin pengobatan dan takdir. Sebelum kakek koma, dia sudah bilang, di dunia ini, satu-satunya yang bisa cuma Tuan Surya. Aku tak bisa melanggar keinginan kakek. Keinginan kakek... Kau memang licik. Demi cowok ini, ingin rusak pertunangan kita. Tapi, ingatkan saja. Dia cuma anak Suryana yang dicampakkan. Orang yang ditinggal keluarga. Kalau kau pilih dia, kau pasti menyesal. Nona Besar Jenderal Wijaya datang. Sekarang sudah datang ke depan pintu. Jenderal Wijaya? Apa dia jenderal wanita-wanita perkasa ayu? Dia anak buah penguasa Nusantara berkuasa besar. Bahkan kerajaan juga hormati dia. Kenapa dia tiba-tiba datang ke Wangsa?
Silakan masuk. Ayu datang sendiri. Mungkin karena nama kakek Wangsa. Pas banget bisa merendahkan cowok ini. Biar Cahaya lihat siapa yang benar-benar bisa bantu Wangsa. Ini Jenderal Wanita Utama Nusantara. Memang punya pesona. Tapi Jenderal Wijaya tak ada hubungan. Kenapa tiba-tiba datang? Saya Ayu, menghormati Tuan Surya. Setelah tahu Tuan Surya di Kota Bahari, langsung bawa orang datang menghormati. Hanya mohon Tuan Surya terima aku jadi budak. Ayu rela melayani Tuan, tanpa curiga. Jenderal Wanita Utama Nusantara malah berlutut minta jadi budak. Apa aku salah dengar? Ini Komandan Ayu. Berapa jenderal musuh yang takut padanya? Jenderal Ayu, anak ini cuma penipu yang sok sakti. Kalian baru pertama ketemu, sudah mau jadi budaknya. Kehormatan Nusantara. Mana kau taruh? Lancang. Tuan Surya, mana kau sangka bisa hina? Tim naga kalian sangat cepat tahu. Sejak kecil Ayu dengar kisah legenda Tuan. Sangat mengagumi Tuan. Tapi tak ada kesempatan. Hari ini bisa bertemu Tuan adalah keberuntungan Ayu. Hanya mohon Tuan beri aku kesempatan. Ayu janji pasti layani Tuan sampai nyaman dan puas. Jenderal Ayu, apa kau salah paham? Soal melayani, kata-katamu kasar. Tak ada sikap jenderal wanita. Yohan, tak ada urusanmu. Pergi sana. Tuan Surya, tolong kabulkan. Tampaknya Tuan Surya lebih hebat daripada yang kuduga. Kalau tidak, kenapa Ayu bisa begitu kagum? Jenderal Ayu, tak cuma dari keluarga terpandang, juga Jenderal Wanita Utama Nusantara. Sekarang mau jadi budak anak muda yang asalnya tak jelas. Anak liar jadi budak, tak takut jadi tawanan orang. Melayani Tuan Surya merupakan kehormatan Ayu. Tak takut omongan orang. Kualifikasi kurang. Bahas lain kali. Masih sok-sokan. Jenderal Ayu merendahkan diri. Mohon padamu. Itu karena ditipu. Cuma salah paham. Kau pikir dia mau ada hubungan denganku? Tuan Surya, aku tunggu. Berapa lama pun, aku tunggu Tuan berubah pikiran. Jenderal Ayu. Orang sehebat Tuan Surya takkan mudah terpengaruh. Tak apa, aku punya waktu dan kesabaran. Yohan, kau tak kenal orang hebat. Tentu tak paham hal ini. Kakek sudah nasihati. Apapun caranya, harus ajak Tuan Surya. Wijaya kuat, 3 generasi militer. Ayu sangat sombong. Dia pun rela jadi budak Tuan Surya. Artinya, Tuan Surya pasti punya kekuatan luar biasa. Nasib Suryana sudah jelas. Wangsa tak boleh ulangi. Mohon Tuan Surya selamatkan kakek. Asal kakek selamat, Cahaya rela jadi budak. Hidup ini hanya untukmu. Cahaya, aku Yohan, Tuan Muda Pratama, kaya raya. Ganteng dan seksi. Di mana aku kurang? Kau malah mau batal tunangan demi dia, bahkan jadi budak dia. Kau main-main aku. Yohan, kemampuan Tuan Surya tak bisa kau bayangkan. Adik Cahaya bisa dalam sekejap pilih yang benar. Itu langkah bijak. Kau sendiri seperti badut, cuma buat tertawaan. Diam kau, ini tak urusanmu. Urusan atau tidak, kau tak bisa putuskan. Tuan Surya, silakan pilih aku. Sumber daya Wijaya lebih banyak dari Wangsa. Pasti bisa layani Anda lebih baik. Tuan Surya, keluarga Wangsa walau tak sekuasa Wijaya, tapi Cahaya tulus pasti bisa layani Anda. Mohon beri Wangsa 1 kesempatan. Kalau kau mau tanda tangan, tunggu urusan Bintang selesai. Aku akan urus masalah kakekmu. Terima kasih Tuan Surya. Urusan Nona Bintang kami pasti urus baik-baik. Takkan kecewakan harapan Tuan Surya. Tuan Surya, urusan Nona Bintang. Keluarga Wijaya juga mau bantu. Mohon, beri aku kesempatan. Cahaya, kau begitu bersemangat layani pria lain. Yohan, pergi sekarang. Ini rumah Wangsa, bukan tempat kau berulah. Kenapa? Aku di sini. Ganggu kau merayunya. Si brengsek ini. Si brengsek. Si brengsek. Dengar ya. Kau wanita aku. Siapa berani rebut?
badut kecil. Dasar brengsek, apa katamu? Kau pikir main ilusi, Yohan Pratama takut padamu? Paman, cepat bawa orang ke Wangsa. Keponakanku dihina orang. Yohan, kau mau apa? Tuan Surya tamu kehormatan Wangsa. Statusnya mulia. Kau berani lawan dia. Artinya lawan Wangsa? Lawan Wangsa? Wangsa bisa seperti sekarang. Berkat Pratama. Hari ini, kalau kau dan brengsek ini sujud, menghormati aku, bisa ku seret. Kalau tidak... Yohan Pratama sok hebat. Sayang sekali, kau tak kenal orang hebat. Kau pikir panggil yang bawa pistol bisa atur situasi? Kau pikir Ayu tak ada? Kau pikir kau jenderal wanita? Aku takut padamu? Kakekku teman lama, jenderal militer, pamanku bahkan pengawal Raja Utara. Inilah kekuatanku. Nyala dupa di ruang duka tak boleh padam. Kau urus sekarang. Baik. Tuan Surya, bagaimana aku? Aku tulus ingin tinggal di samping Tuan. Kau tak terlibat urusan Wangsa. Tak usah ikut campur. Aku tunggu di sini. Tuan Surya siap melayani. Sudah mau mati. Masih sok hebat. Aku mau lihat. Bisa tahan sampai kapan? Paman akhirnya datang. Kau datang telat lagi, aku pasti sudah mati dipukuli. Ada apa? Siapa lukai kamu? Paman, ini dia. Tak tahu dari mana anak gila ini. Dia memutarbalikan fakta, menipu. Cahaya minta aku putus pertunangan. Aku sudah berbicara baik. Dia malah pukul aku. Lihat darahku. Luka ini karena dia. Dia itu gila. Mungkin dia mata-mata musuh. Mau buat kerusuhan di kota Bahari. Kamu siapa? Di siang golong? Berani nyerang di Wangsa? Berani ancam wanita? Jendra, dengar penjelasanku. Soal ini bukan seperti kata Yohan. Penguasa Wangsa tak ada. Kau tak berhak bicara. Keponakan Jenderal Sentosa tak boleh dihina. Tak boleh. Orang tak dikenal. Kurung dia dulu di penjara militer. Periksa pakai hukum militer. Aku mau lihat siapa yang berani berulah di wilayahku. Jenderal Sentosa. Pengawal. Siap. Tangkap dia. Tunggu, Jenderal Sentosa. Tuan Surya tamu kehormatan Wangsa. Statusnya mulia. Kalau bukan Yohan yang pertama hina Tuan Surya, tak akan terjadi. Paman tahu. Aku biasanya sopan. Mana mungkin aku yang mulai. Dia yang mulai duluan. Yohan tunangannya. Kau malah biarkan orang asing menindasnya. Bahkan berani minta putus di depan umum. Masih tahu keluarga Pratama. Masih tahu kakekmu. Aturan kakekmu. Jenderal Sentosa, bicara baik-baik. Kenapa harus main tanan? Diam! Kau tak berhak bicara di sini. Cahaya, ingat baik-baik. Kalau bukan kakekmu yang merendahkan diri ke Pratama, pertunangan kalian takkan terjadi. Sekarang Wangsa baru mulai bangkit. Sudah mau buang Pratama. Mana ada begitu mudah. Cahaya, kalau kau potong tangannya sekarang, lalu nikah denganku, aku bisa maafin dia. Kalau tidak, Paman, penipuan ini menghebohkan di hukum Nusantara. Hukumnya bagaimana? Hahaha, tentu saja lidahnya dicabik, lalu tangan kakinya dipotong. Diasingkan ke perbatasan, tak boleh masuk tanah pusaka selamanya. Tolong lapor, bilang pelayan Suryana, Paman Fajar mau jumpa Tuan Surya. Ada urusan sangat darurat. Kamu dari Suryana? Tuan Surya, ada di dalam? Tolong lapor. Ini menyangkut keselamatan seluruh keluarga Suryana. Tuan Surya tamu kehormatan Wangsa. Sedang urusan penting. Tak terima tamu, terutama Suryana. Tak hormat Tuan Surya. Tak usah ganggu di sini. Teman-teman, aku tahu Suryana salah pada Tuan Surya dan Nona Bintang. Tapi Suryana sekarang sudah kacau balau. Kakek muntah darah dan pingsan. Rumah tak tenang. Kalian tolong, izinkan aku jumpa Tuan Surya. Walau cuma bicara satu kalimat, pun sudah cukup. Nona Besar sudah menyuruh. Segala hal Suryana tak ada hubungan dengan Tuan Surya. Silakan pulang. Jangan buat kami susah. Aku harus bertemu Tuan Surya. Aku sujud padamu. Kalian tolonglah. Pak Tua, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Kami sungguh tak bisa lapor.
Berapa lama kau sujud pun sia-sia? Cepat pergi. Kalau tak pergi, jangan salahkan kami kasar. Suryana tamat. Sudah tamat. Suryana jatuh. Ke kondisi ini, semua akibat sendiri. Tapi Pak Tua ini, pengayaan setia. Paman Fajar sudah pulang belum? Tuan Besar, cepat bantu aku bangun. Paman Fajar, sudah ketemu dia. Bilanglah. Aku tak bisa masuk ke dalam Wangsa. Kata orang Wangsa, Tuan hina Tuan Surya. Tak pantas mengganggu. Tidak, dia pasti temui aku. Aku mohon padanya. Aku harus mohon padanya. Kakek gila ya? Dia cuma orang biasa. Kakek mau pergi mohon padanya. Tak pantas. Diam! Kamu gila ya? Dia cuma orang biasa. Kau mau pergi minta padanya. Dia tak pantas. Diam! Kakek pukul aku. Demi orang luar. Kakek pukul aku. Kalau bukan karena iritasimu yang menekan Bintang sampai ujung, keluarga Suryana takkan sampai ke kondisi ini. Anak itu menahan bencana 22 tahun untuk Suryana. Dia penyelamat Suryana. Tapi kau tega menyakitinya. Karma datang. Arif sudah tiada. Usaha Suryana hancur. Bahkan aku pun hampir mati. Sekarang harus minta pada Tuan Surya. Hanya dia yang bisa selamatkan aku dan Suryana. Semua salah Bintang si bisu itu. Dia yang nekat melompat. Aku kenapa? Soal Suryana, itu cuma kebetulan. Surya cuma beruntung saja tebak beberapa hal. Kalian semua gila. Sekolah dia seperti Tuhan. Semua sujud padanya. Kakek, sadarlah. Masih tak sadar? Ayahmu pergi cuma kebetulan? Di lokasi proyek kuburan massal cuma kebetulan? Pusat belanja terbakar juga kebetulan? Aku hampir mati. Ini juga kebetulan? Hanya mohon pada Tuan Surya bisa selamatkan kita. Kabari bibi kedua tua dan paman ketiga tua. Ikut aku ke keluarga Wangsa. Menghormati Tuan Surya. Aku tak mau. Kakek saja. Dia penipu. Masih mau aku sujud. Tuan, gawat. Ada bencana. Gawat, Tuan Besar, ada bencana. Cepat bilang. Lansia Suryana tadi mau ke pura nyalakan dupa. Tiba-tiba di tengah jalan, entah kenapa setir tiba-tiba langsung menabrak ke dalam parit. Semua tewas di lokasi. Petugas lalu lintas telepon, katanya kondisi sangat mengerikan. Tubuhnya bahkan tak utuh. Ini karma. Sekarang kau percaya? Kau tak mohon pada Tuan Surya yang mati selanjutnya adalah aku dan kau. Percaya. Aku percaya. Cepat bersiap. Kita sekarang ke keluarga Wangsa. Baik. Surya, jangan kira main trik ajaib bisa berbuat sewenang-wenang.
Keluarga Pratama militer? Pamanku, pemimpin divisi militer Barat Laut. Senggolan wanita. Percaya nggak aku habisi kamu? Yohan, aku tak mau nikahimu. Kau manfaatkan kuasa Pratama terus menekanku. Sekarang, Tuan Surya bisa selamatkan kakek. Bisa selamatkan Wangsa. Aku rela jadi budak baginya. Siapa tahu je, penipu bisa selamatkan kakekmu. Wangsa mau bertahan di kota Bahari. Butuh Pratama. Kata pamanku, bisa buat Wangsa berdiri di militer dan politik. Kau ikut penipu ini, apa yang kau dapat? Tuan Surya, dia penyelamat Wangsa, bukan penipu seperti yang kau bilang. Walau Wangsa jatuh miskin, takkan hidup bergantung orang. Aku Cahaya, takkan tukar kebahagiaan demi apapun. Penyelamat? Yang buat kau jadi budak? Penyelamat? Sumber Pratama. Lebih banyak dari penipu ini. Sumber Pratama? Maksudmu pamanku yang mencurani gaji militer? Kau ngomong apa? Keluarga Sentosa setia. Jangan kau fitnah. Benar atau tidak, kau tahu sendiri. Cahaya, bagaimanapun, asal kau tanda tangan kontrak ini, 3 hari ini, aku pastikan Wangsa di kota Bahari. Siap. Nasib Wangsa, aku tanggung sendiri. Yohan, mulai hari ini, pertunangan kita batal. Kita sudah jelas. Bukannya itu kakek Suryana? Dia mau apa ke sini? Aku pernah berurusan dengan Suryana. Menurutku, Suryana selalu tampak segar dan penuh energi. 20 tahun ini tak pernah sakit parah. Kenapa sehari saja bisa jadi begini? Tuan Surya, tolong amankan kami. Kakek, Kami Suryana Buta, tak tahu balas budi. Aku harus sendiri minta maaf ke Tuan Surya. Tuan Surya, tak patut kami seksa Bintang. Tak patut kami bunuhnya. Terlebih lagi, tak patut kami hina dia setelah mati. Tolong lihat, demi Senja dan demi kakek agung, tolong maafkan Suryana. Biar Suryana tersisa sedikit keturunan. Kakek Suryana, menurutmu di kota Bahari berkuasa 20 tahun, ketua keluarga. Kenapa kau bisa bicara sangat merendahkan pada anak ini? Tuan Surya, petaka itu sudah datang. Arif sudah tiada. 2 leluhur sudah tiada. Usaha Suryana sudah hancur. Kalau terus begini, keluarga Suryana takut akan punah. Kumohon, berlaskanlah. Lepaskan Suryana. Aku bersedia buat Bintang, tugu, renovasi kelenteng. Biar dia turun-turun. Nikmati persembahan keluarga Suryana. Ada apa dengan Suryana? Paman, usaha keluarga ambruk. Kakek itu pikir itu petaka. Menurutmu lucu nggak? Walau aku tak percaya soal mistis, tapi melihat Suryana jatuh, kakek Suryana begitu merendahkan diri. Aku masih merasa... Yohan, kau bilang pemuda bernama Surya itu, apa dia benar-benar punya kekuatan luar biasa? Paman juga bodoh. Lihat sikap bocah itu. Mana mungkin dia orang hebat? Tuan Surya, ampunilah. 22 tahun lalu, saat Wira menemukanku, keluarga Suryana sudah terjebak energi jahat. Tak sampai 3 bulan, seluruh keluarga akan musnah. Dia gunakan seluruh hidupnya, amalan yang terkumpul ditambah nyawa demi nyawa, hanya demi kulindungi Suryana. 100 tahun. Mulai sekarang, seluruh Suryana akan hormati dia, rawat dengan baik, takkan ada kelalaian. 22 tahun lalu, ayahku tiba-tiba meninggal. Disebutkan sakit parah. Saat itu, aku masih muda. Anggap itu takdir. Senang hati jadi ketua klan. Tak sangka, ayahku, nyawanya dan rezekinya ditukar
demi Suryana. Ternyata, kata Paman Fajar, semua benar. Kakek. Aku tak tahu, Budi. Aku benar-benar brengsek. Kau selalu ingatkan, tapi aku malah keji senja, hamil tanpa nikah. Keji, bintang yang bisu. Tak pernah anggap mereka penting. Selama ini, malah biarkan Suryana menindas mereka. Bahkan anggap mereka cacat Suryana. Ternyata semua ini kau tukar nyawa. Tapi aku malah perlahan-lahan menghancurkannya. Kakek. Tuan Surya, karena ayahku dulu jaga kau dengan nyawa. Maafkan Suryana sekali. Aku rela sumbangkan sisa asetku. Biar seluruh Suryana jaga kuburan bintang. Karma berputar, balasannya pasti. Bintang gantikan menahan kutukan, 22 tahun, dendam sudah terbentuk. Sekarang, tak usah sumbang aset. Walau kau mati di sini, tak akan selamatkan Suryana. Sudah tamat. Sudah begini, apa kamu nggak ada yang mau dibilang? Sudah terjadi. Aku bisa bilang apa lagi? Dulu, kau rencanakan kecelakaan Senja. Kau biarkan dia sakit tanpa tolong. Bahkan malam sebelum pernikahan Bintang, kau rusak namanya. Kau paksa dia melompat. Tuan Surya, apa maksudmu? Kematian Senja dan Bintang karena dia. Kalian berdua main saja. Kalau ada masalah, aku tanggung. Kalian berdua mainlah sepuasmu. Kalau ada masalah, aku tanggung. Kakek, aku cuma merasa mereka menghinakan Suryana. Aku tak bermaksud jahat. Lagian, aku juga peduli keluarga kita. Siapa tahu Bintang begitu rapuh. Cuma dimainin belasan pria. Cuma main-main. Malah bunuh diri. Dasar brengsek! Kau hancurkan Suryana! Kalau begitu, kamu tak salah. Kamu tak pernah menyakitkan Bintang. Kau pura-pura suci, sebenarnya paling egois. Diam kau! Kau ikut kubur Bintang. Kau yang hapus dosa Suryana. Suryana kejam pada Bintang dan ibunya. Setelah mereka diusir, Suryana langsung runtuh. Dunia ini ada hal mistis begini? Sudah kubilang, Tuan Surya bukan manusia biasa. Harus dihormati. Omong kosong. Kalian semua sudah dibohonginya. Dia cuma bisa sihir mata. Dia cuma pura-pura jadi orang sakti. Kakek Suryana cuma sudah tua, badannya sakit. Bukannya itu wajar? Benar. Kakek Suryana bisa sampai usia ini sudah lebih panjang daripada orang lain. Soal Suryana runtuh, itu karena manajemen buruk. Tak ada hubungan dengan karma. Jangan kira ngomong kasar. Bisa jadi orang sakti. Mending minta padaku daripada pada dia. Ada pepatah. Uang bisa beli segalanya. Asal uang cukup, aku bisa suruh orang sakti sujud padaku. Yohan, tak hormati Tuhan. Cari mati. Zaman apa lagi? Apa aku harus ikut kalian, babi bodoh ini? Masih percaya hal mistis? Kalau ada, suruh tunjukkan karma itu. Ini, kakek. Kakek. Dia nggak bernapas. Enggak, bukan salahku. Dia bunuh diri. Dia bunuh diri.
Gawat, Nona Suryana baru keluar rumah, malah kecelakaan, tewas di lokasi. Ini cuma kecelakaan. Kenapa takut? Berita terbaru. Keluarga Suryana tamat. Ada apa dengan Suryana? Kantor pusat grup Suryana dibekam bersama OJK dan Kementerian Keuangan. Katanya telah 20 tahun curang keuangan. Cabang luar negeri juga bangkrut. Pengelola lari dengan uang. Selain itu, rumah lama Suryana runtuh. Beberapa pelayan tertimbun. Terwujud. Semua kata Tuan Surya terwujud. Johan, anak ini aneh sekali. Kita harus waspada. Paman, ini cuma kebetulan. Keluarga Suryana tak tahu batasan pasti ada hari ini. Cuma semuanya hari ini. Kau sebagai jenderal divisi militer, apa yang belum kau lihat? Masih mau ikut orang bodoh ini? Percaya sama omongannya si dukun itu. Dasar brengsek! Jangan kira kau berpura-pura sakti bisa tipu sebuah orang. Suryana percaya omong kosongmu hingga hancur musnah. Kau bukan apa-apa Arsanyawan. Arsanya cuma mau nempel seperti Wangsa atau Wijaya. Cuma buat ngejar statusmu. Yuan, Ciam. Coba pikirkan. Jika dia memang hebat, kenapa nempel Suryana? Kenapa paksa kau jadi budak? Dia tak hebat. Cuma pura-pura sakti buat cari makan. Jika kau percaya padanya, Wangsamu akan jadi Suryana kedua. Tunggu kau habis dimanfaatkan. Dia akan buang kau. Tuan Johan juga ada benarnya. Kematian Suryana aneh, tapi belum tentu berkaitan dengan Tuan Surya. Iya, suruh Nona besar jadi budak. Permintaannya keterlaluan. Mana ada tolong orang begini. Jika Wangsa kalian dipimpin penipu, Wangsamu di Kota Bahari akan jadi bahan tertawaan. Suryana itu akibat sendiri. Tak ada hubungan dengan Tuan Surya. Kakekku masih menunggu Tuan Surya tolong. Jangan coba adu domba lagi. Adu domba? Tunggu kakekmu mati di tangannya. Lihat kau menyesal. Aura jahat Pranata makin kuat. Nona, bagaimana? Kita antar Tuan ke rumah sakit atau... Saya mohon sekarang langsung ikat janji darah dengan Tuan Surya. Tolong selamatkan kakek. Cahaya, kamu yakin? Ya. Aku Cahaya Wangsa bukan orang yang emosi. Selama 3 hari, Suryana tamat. Kakek dalam bahaya. Semua ini sesuai dengan kata Tuan. Janji darah ini serius. Cahaya! Dia cuma pura-pura sakti buat cari makan. Penipu aja. Janji darah apa? Cuma cari alasan buat manfaatkanmu aja. Ini urusan Wangsa, bukan urusanmu. Aku selamatkan kakek. Tak usah kau mengatur-ngatur. Tak usah. Kau lupa dulu kakekmu. Begitu berayu Pratama nikahi. Kalau bukan Pratama, kuasa militer. Wangsa kini bagaimana berdiri? Kalau kau berani, janji darah sama penipu ini. Percaya nggak kalau aku kasih perintah? Pamanku bisa. Rumah lama Wangsa bakal ku hancurkan. Johan, berani kau? Kau kira Pratama dan Sentosa bisa lindungi kau? Suryana di Kota Bahari, begitu sombong, menghina Tuan Surya. Akhirnya tewas di tempat. Kau berani hancurkan Wangsa dan Tuan Surya. Kau hina begini. Kau mau? Kau mau mati lambat? Mati! Kau aku kasih perintah. Kita lihat dia. Bisa tahan peluru. Johan, kalau kau berani menggunakan militer, itu hancurkan Pratama. Kalau Tuan Surya ada sedikit luka, jangan cuma pamanku. Seluruh Pratama bakal ikut mati. Cahaya, kau ancam aku demi dia. Ya. Jangan sok suci. Aku mau lihat. Penipu begini. Bisa sok sampai kapan? Johan, kalau kau berani tidak hormati Tuan Surya, jangan salahkan aku kejam. Kejam ya? Baguslah. Menurutku yang harus dihancurkan, itu barang sialan ini. Hentikan. Sekarang baru takut. Tabung dupa ini menahan energi jahat di rumah lama Wangsa. Jangan sentuh. Aduh, jangan-jangan kau mau bilang tabung dupa ini ada rahasia. Balok menekan sudut barat laut hadap Sungai Limbah Kota, tempat berkumpulnya energi jahat. Aku jadikan tabung ini pusat serap energi. Gunung Barat Baru bisa tahan sementara. Jika tabung ini disentuh, energi jahat pecah. Paling ringan berdarah. Paling parah, mati di tempat.
Kau yakin mau coba? Menakutinya siapa? Hancurkan hari ini. Lihat apakah benar seram ini. Gimana? Kubelah juga ini. Tak apa-apa juga. Johan, kamu kenapa? Tadi bocah itu bilang, yang sentuh ini paling ringan berdarah, paling parah, mati seketika. Sekarang Johan muntah darah. Ini aneh sekali. Tuan Surya, anakku tak tahu aturan. Kami terlalu nekat. Mohon. Paman, masih sopan sama sampah ini. Nona besar, gawat. Tuan tiba-tiba muntah darah dan kejang. Kondisinya kritis. Kakek. Tuan Surya, apa yang terjadi pada kakek? Tadi pagi dia masih baik-baik. Tabung dupa pecah, angkeran meledak. Pranatawangsa sudah kena angker. Tak ada penahan, pasti tak tahan. Johan, kau yang paksa menghancurkan dupa bintang. Kakekku baru jadi sakit. Kau mau membunuhnya. Kondisi kakek memburuk. Itu wajar. Apa hubungannya denganku? Johan, jangan bicara lagi. Anak ini aneh sekali. Aku paham. Anak ini bukan orang hebat. Dia pakai ilmu hitam. Orang jahat. Kalau tidak, kenapa banyak hal aneh? Baru kubanting dupa, langsung muntah darah. Kondisi kakeknya tiba-tiba kritis. Pasti semua ulah anak ini. Kau pembawa sial. Ke Suryana, sehari saja. Mereka hancur. Mati atau gila? Sekarang ke Wangsa. Wangsa ikut celaka. Kau bukan datang menolong. Kau datang membunuh semua. Sepertinya begitu. Benar saja, Wangsa sejak dia datang beruntun terjadi musibah. Aneh sekali. Kurang ajar. Siapa izin kalian mengomel Tuan Surya? Cahaya, kalau kau terus bodoh begini, yang hancur selanjutnya, keluarga Wangsa. Surya, kalau benar kau pakai ilmu hitam, jangan salahkan aku kejam. Yakin atau tidak, sama saja. Angka jahat sudah menyebar. Waktu Pranatawangsa tak banyak lagi. Coba pikirkan. Kemarin Suryana masih aman. Si bocah ini rusuh di sana. Suryana kena petir, mati mendadak. Semua ini karena si bocah ini pakai ilmu hitam. Dia yang ulah. Biar orang celaka. Baru muncul. Katakan bisa selamatkan. Nanti kalian rugi uang dan nyawa. Lihat saja nanti. Nona, bukan aku nggak percaya Tuan Surya. Cuma ini terlalu aneh. Kalau benar kata Tuan Muda, ini jebakan sihir. Hidup Nona akan hancur. Keluarga Wangsa bisa jadi tamat. Iya, Nona besar. Tunggu dulu. Mungkin ada cara lain untuk selamatkan Tuan. Paman, kenapa diam saja? Si penyihir ini, yang jahat ini, harus ditangkap dan disiksa. Kalau dia memang hebat, takkan takut disiksa. Johan benar. Penawal, tangkap si penyihir yang menyesatkan masyarakat ini. Siapa berani? Ayo, jangan ganggu di sini. Kalau kakek benar-benar mati, kamu juga bertanggung jawab. Kau yakin mau lanjut? Ganggu tugas, menyesatkan. Kenapa harus ragu? Pengawal, tangkap dia. Ayo, apa maksudmu? Ini pedang hadiah penguasa. Sudah habisi banyak musuh. Siapapun hari ini berani sentuh Tuan Surya, silakan coba saja. Lihat, pedang ini tajam tidak? Ayo, kau jenderal wanita, utama Nusantara. Malah lindungi penipu jalanan. Aku pasti lapor ke pusat. Kau akan dihukum. Jangan sampai ada yang ikut. Masih diam saja. Tangkap mereka semua. Siapa berani? Tuan Surya itu master yang bersembunyi. 50 tahun lalu, lokus barat laut Tuan Surya lihat langit. Petunjuk sumber air, selamatkan jutaan orang. 40 tahun lalu, perang perbatasan. Tuan Surya ramal, petunjuk letak musuh, selamatkan prajurit Nusantara. 30 tahun lalu, wabah melanda. Tuan Surya kasih resep obat, selamatkan Nusantara dari kehancuran. Tuan Surya tak cari nama, menyembunyi di kota. Tapi berkali-kali saat Nusantara terancam bahaya, dia menolong, menjaga keamanan tanah air. Tapi kalian bilang dia orang jahat, bintang sial, benar-benar buta. Benar-benar buta. Aku ingat, waktu gempa besar, jika danau pecah, juta orang di bawah, semua akan musnah.
Untung ada Tuan Besar, pakai darahnya sendiri, menahan danau itu, selamatkan jutaan orang. Saat itu aku beruntung mendapat foto ini. Alis matanya ternyata mirip 80% sama Tuan Surya. Omong kosong! Gempa besar itu lama dulu sudah. Dia masih belasan tahun. Jangan-jangan dia bisa awet muda. Jenderal Ayu, bukan aku tak percaya kata-katamu. Tapi Tuan Besar itu kok bisa jadi cowok muda kayak gini? Tuan Surya adalah orang abadi Nusantara. Waktu tak bisa menjejakinya. 22 tahun lalu saat guru bertemu Tuan, dia sudah seperti ini. Sudah 22 tahun, dia tetap seperti ini. Kenapa heran? Orang abadi? Ayu, kamu kira kita bodoh? Di dunia ini mana mungkin ada orang abadi? Menurutku dia cuma mirip dengan Tuan Besar dulu. Cuma mirip sedikit. Kalian langsung anggap dia abadi. Itu konyol sekali. Jenderal Wijaya, semuanya. Kakekku sakit parah. Selamatkan dia dulu. Bukan saat berdebat. Selamatkan dia. Sekarang baru panik. Kalau kamu dengar kata, mana mungkin begini? Johan, aku tak ada mood main-main. Tapi ayahku baru kirim pesan. Ahli dunia kelas 1 itu. Sudah dia hubungi. Asal helikopter Wangsa antar dia. Tak sampai 15 menit, dia sampai di Wangsa. Tapi setelah turun pesawat, apakah langsung ke Wangsa? Terus tergantung padaku. Kamu mau apa? Asal kau berlutut minta maaf, mengaku salah, mengaku tukang mistis itu palsu, dan mau menikahiku. Kau aku senang, semua bisa bicara. Johan. Siapkan teh baru. Siapkan teh longjing musim semi. Rebus pakai air gunung. Sampai sekarang masih pura-pura. Teh jelek ini. Bisakah selamatkan kakek? Cahaya, kalau kamu ikut dia, takutnya saat dia habis minum, rumput kuburan kakek sudah tumbuh. Ikuti kata Tuan Surya. Cepat. Cahaya, kau gila? Kalau kakekmu mati, kau yang salah. Nona, aku tahu Nona percaya Tuan Surya. Tapi sekarang kita tak bisa main-main. Nasib Suryana ada di depan mata. Sikap Jenderal Wijaya juga sudah jelas. Tuan Surya takkan menipu kita. Siapkan teh. Baik. Tuan Surya, teh sudah siap. Dengan teh sebagai penunjuk hormat kepada langit dan bumi, tenaga jahat pergi. Buka jalan kehidupan. Ini tak mungkin. Mungkin. Tuan bertindak memukau sekali. Nona besar, kabar baik. Tuan tak muntah darah lagi. Suai napasnya stabil, wajahnya juga kembali merah. Terima kasih Tuan Surya telah menolong. Keluarga Wangsa takkan pernah lupa. Hamba Cahaya Sumpah Darah. Selamanya melayani Tuan Surya. Tak ada niat lain. Cahaya, kamu serius? Kakekmu cuma beruntung sembuh. Kau malah bilang ini gara-gara dia. Kau bodoh sekali. Aduh. Johan, jaga sikapmu. Sekarang aku sudah jadi milik Tuan Surya. Kau. Tuan hebat. Hamba sangat kagum. Hamba mohon menerima hamba jadi budak. Hamba rela demi Tuan, mati pun tak segan. Gila, kalian semua gila. Komandan Ayu, kau pegang militer. Diakui oleh semua orang. Kau juga Cahaya, putri mahkota Wangsa. Berapa pria yang menginginkanmu? Kalian malah tak jaga diri. Malah menyembah penipu ini. Jadi budak dia. Menurutku, kalian sungguh tak tahu malu. Berani kau sebut Tuan, penipu lagi. Dia cuma penipu.
Dasar brengsek! Aduh. Pedang ini untuk hukum kau atas nama Tuan Surya. Berbicara sembarangan. Kalau kau berani lagi hina Tuan Surya, yang akan hilang bukan rambutmu, tapi kepalamu. Terima kasih, Jenderal Ayu, menjaga Tuan Surya. Lancang! Lancang, Ayu, sebagai wanita perkasa, memegang militer harus jaga negara. Tapi kau malah salah gunakan, melindungi penipu misterius yang tak jelas asalnya. Beraninya kau ancam keponakan keluarga Pratama. Hari ini, aku harus tangkap kalian yang lalang hukum dan pengkhianat. Sentosa, coba sentuh Tuan Surya. Meski kau panggil, Divisi Militer Barat Laut takkan bisa lindungi kau dan keponakanmu. Yang nekat itu... Nona besar, Putri Mahkota datang. Salam yang mulia. Ini patung naga emas. Kenapa Putri Mahkota bawa ke sini? Patung naga emas simbol Nusantara dirawat di larangan naga, kecuali penguasa dan putri. Tak ada yang boleh sentuh. Hari ini Putri Mahkota bawa sendiri ke sini. Tak tahu apa sebabnya. Yang mulia Putri Mahkota, akhirnya Anda datang. Surya ini penipu sejati. Dia tak cuma nipu, wangsa jadi budak, malah pakai sihir. Hancurkan Suryana. Aduh, tadi kakek wangsa nyaris celaka. Itu ulahnya. Oh? Tuan Surya pakai sihir jahat. Iya, dia sumber bencana. Kalau tetap ada, banyak yang akan menderita. Mohon yang mulia berputar kepala. Eksekusi dia hukum agung buang sisa-sisa. Putri Mahkota Yohan, Anat Pratama. Meski bicara kasar, tak boleh pukul dia. Tak boleh pukul dia. Sentosa, kau tahu apa yang kau bilang? 30 tahun lalu, bencana salju utara. Jutaan orang kelaparan. Tuan Surya temukan jalan singkat dan pakai kekuatannya. Lebur salju. Makanya, bantuan datang 10 hari lebih awal. Dia penolong seluruh rakyat Nusantara. Penolong... Ini mana mungkin? Dia masih muda. Mana mungkin dia penolong Nusantara? Yohan Pratama, kau benar-benar buta. 30 tahun lalu, bencana salju utara, jutaan rakyat kelaparan, Tuan Surya. Temukan jalan singkat dan pakai energi, lebur salju, bantuan pangan, datang 10 hari lebih awal. Ini sejarah rahasia Nusantara. Hanya inti kerajaan yang tahu. Tak mungkin bohong. Jangan-jangan dia benar-benar. Dulu, dukun seberang dan pengkhianat, gunakan ilmu jahat, rusak nadi Nusantara, bencana di mana-mana. Tuan Surya, korbankan setengah hidup, memaksa energi nadi yang tersebar ke dalam patung naga emas. Dia, yang jaga Nusantara tetap aman. Ternyata asa naga emas begitu besar. Ternyata, Tuan korbankan setengah hidup. Tuan Surya, segel naga emas sudah goyah 3 tahun. Sebelumnya, penguasa sering mengundang, tapi tak pernah bertemu. Hari ini, tahu Tuan ada di sini. Aku bawa naga emas. Mohon Tuan berikan rahmat. Naga emas jaga Nusantara berjaya 100 tahun. Ini menyangkut jutaan rakyat. Mohon Tuan setuju. Kenapa begini? Kenapa dia sehebat ini? Jangan-jangan dia orang abadi? Nggak mungkin. Di dunia ini... Mana mungkin ada orang abadi? Yohan Pratama, kau pikir dengan pendukung Pratama dan didukung Sentosa, kau bisa berbuat sewenang-wenang di kota Bahari? Selama ini, kau memanfaatkan keluarga, menindas orang, menindas pedagang. Sekarang kau berani sekali, berani bicara kasar terhadap Tuan Surya. Dan bahkan berani serang Tuan Surya. Kau tahu apa bahaya yang kau buat? Hari ini Tuan Surya bersedia menyucikan naga emas, sangat penting bagi Nusantara. Jika kau buat dia marah, hingga tak mau tolong, nanti jangan bilang cuma kau sendiri. Meski Basmi Pratama dan Sentosa tak terlalu. Tuan Surya, aku tahu aku salah. Aku kurang mendidiknya. Jadi anak nakal ini berani melawanku. Mohon Tuan murah hati, jangan sampai Sentosa ikut terseret.
Aku rela mati demi minta maaf. Aku rela mati demi minta maaf. Tuan Surya, tolong beri ampun. Aku rela sendiri tanggung semua dosa. Mohon, jangan ikutkan keluarga Sentosa. Maafkan aku. Paman, cepat bangun. Kenapa sujud sama dia? Dia cuma seorang penipu palsu. Aku nggak percaya. Dia anggap diri sebagai dewa. Aku tak percaya di dunia ini ada orang yang abadi. Jelang! Kau mau jadi budak penipu ini kan? Oke, hari ini di depan dia, aku akan ganggu kau. Aku mau lihat si dewa tuanmu itu bisa apa padaku. Johan, kau gila. Johan! Johan! Dokter! Johan! Tuan Surya, aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Kumohon, berilah ampun. Kumohon, jangan hukum lagi. Kumohon Tuhan, ampun. Tuan Surya Johan sudah dihukum Tuhan. Ini akibat perbuatannya. Sekarang segel nada Nusantara goyah. Mohon Tuhan, demi jutaan rakyat, berikan rahmat, patung naga emas, jaga nasib negara. Takdir bintang khusus. Dulu, dia lindungi Suryana. 22 tahun, berhati baik. Sekarang, jiwanya sudah masuk patung bersatu dengan naga. Mulai sekarang, dia jaga naga Nusantara. Dia di sini, nasib Nusantara aman, 100 tahun makmur. Dalam nama Kerajaan Nusantara dan rakyatnya, terima kasih Tuan Surya. Tuan gunakan Nona Bintang lindungi naga darah. Hutang budimu tak ternilai. Putri Mahkota. Tak perlu sungkan. Bintang punya tempatnya. Itu juga takdirnya. Sekarang hubunganku sudah putus. Urusan dunia ini ada hukum karmanya. Jangan ganggu lagi meditasku. Tunggu, Tuan Surya. Aku rela jadi budakmu menjagamu selamanya. Izinkan aku ikut Tuan. Tuan Surya, aku rela lepas kuasa. Ikut Tuan. Mohon Tuan terima aku jadi budak. Aku rela berkorban untuk Tuan. Mohon Tuan tunggu. Saya siap melayani Tuan sepenuh hati. Mohon Tuan tunggu. Semuanya, selamat tinggal. GDP Nusantara 10 tahun, tetap tumbuh pesat. Ilmu militer dan kesejahteraan berkembang pesat. Kekuatan negara termasuk dunia. Di Kota Bahari, keluarga Wangsa. Waktu yang tepat menjadi raja bisnis baru. Jangkauan bisnis, medis, teknologi, dan lain-lain. Pemimpin kedua di acara umum sering menyatakan, selalu takut Tuhan, berterima kasih. Putri Mahkota, udara dingin. Kau berdiri di sini 3 jam lebih. Hayu, aku tak dingin. Kau pikir dia akan kembali? Kami takkan menikah. Tunggu 10 tahun. Tak takut tunggu 10 lagi. Iya, tunggu dia kembali. Lihat kemakmuran Nusantara. Lihat lagi Nona Bintang tanah yang dijaganya.